Memang komitmen kawan-kawan, pengelola juga para dosen yang hari ini alhamdulillah didukung oleh kecukupan SDM yang baik karena kita memiliki guru besar 13 orang. Tentu menjadikan bagaimana kualitas pascasarjana menjadi harapannya lebih baik. Perlu kita singgung Mbak Nisa karena itu juga ruang publik juga, ruang untuk publikasi juga. Kita punya satu jurnal Scopus. Jadi saya kira mahasiswa juga punya ruang untuk mempublikasikan karyanya. Kita punya yang Sinta 2 dan Pasca punya satu Mbak ya yang Sinta 2, Madin dan juga BIP. Oleh karena itu jika nanti sudah keluar pengumuman dari Madin akan kita unggah juga di web IAIN Ponorogo terkait dengan PMP. Adapun BIP sudah mulai, artinya mahasiswa yang ingin masuk ke IAIN Ponorogo melalui beasiswa BIP daftarnya nanti langsung ke kementerian. Nanti kalau diterima maka dia akan kuliah di Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Episode kali ini kita ingin mengenal lebih jauh terkait dengan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Sudah hadir bersama kita Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Haji Agus Purnomo Magister Agama dan juga salah satu pengelola dari beasiswa Madin, Ibu Rizka Eliana Maslihah Magister Pendidikan. Sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, di tengah kesibukan yang sangat sungguh banyak ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengenal lebih jauh, mengenal lebih dekat terkait dengan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo ini. Sebelumnya Prof, kita ingin lebih tahu mendalam terkait dengan program apa saja yang ada di Pascasarjana IAIN Ponorogo ini. Ya, terima kasih Mbak Nisa ya. Jadi di IAIN Ponorogo di samping memiliki program sarjana S1 juga memiliki program magister S2 dan mulai ini tahun kedua itu memiliki program Dr. S3. Dari beberapa program studinya, kalau di magisternya ada 5 program studi, yaitu Magister Ekonomi Islam, kemudian program Magister Hukum Keluarga Islam, program Magister Pendidikan Agama Islam, orang sering mengenalnya PAI, kemudian ada program Magister Manajemen Pendidikan Islam MPI, dan yang terakhir adalah Pendidikan Bahasa Arab. Adapun untuk S3, program studinya adalah Islamic Studies atau studi Islam Mbak Nisa. Jadi semuanya ada 5 program studi magister di Pascasarjana IAIN Ponorogo. Kemudian ada satu program doktor yang tahun ini adalah tahun kedua, tahun akademik 2025-2026 gitu. Untuk akreditasinya sendiri Prof, karena kan itu hal yang sangat penting. Saya kira ya, benar Mbak Nisa. Jadi salah satu indikator sebuah perguruan tinggi memberi layanan akademik adalah dari status akreditasinya. Mungkin bukan satu-satunya, tapi saya kira itu standar nasional yang publik bisa melihat, disitulah kualitas pengelolaan sebuah perguruan tinggi. Di samping alhamdulillah institut juga memiliki akreditasi unggul. Pascasarjana dari 5 program magister itu salah satu diantaranya adalah memiliki akreditasi unggul, yaitu program Magister Manajemen Pendidikan Islam. Adapun yang lain, yang Magister PAI, HKI atau Hukum Keluarga Islam, Ekonomi, Bahasa Arab, semuanya adalah baik sekali. Jadi satu bukti bahwa kita mengelola dengan baik, dengan sesungguhnya memberi layanan yang terbaik. Adapun yang doktor insya Allah dalam progres atau 1 tahun lagi akan kita urus karena memang baru berdiri, jadi nggak mungkin sudah ada, tapi statusnya lebih pada bahwa mendapat akreditasi dari BAN PT. Tapi proses untuk mendapatkan nilai sebagaimana yang magister tentu membutuhkan waktu untuk mewujudkannya. Saya kira begitu. Jadi insya Allah kita serius lah bahwa memberi layanan pendidikan tinggi khususnya program magister dan doktor kepada masyarakat yang terbaik. Lalu apa Prof yang didapatkan mahasiswa ketika mereka bergabung di Pascasarjana IAIN Ponorogo itu apa saja? Iya, saya kira banyak, mungkin hampir sama dengan yang lain, tetapi memang komitmen kawan-kawan, pengelola juga para dosen yang hari ini alhamdulillah didukung oleh kecukupan SDM yang baik karena kita memiliki guru besar 13 orang
tentu menjadikan bagaimana kualitas pasca sarjana menjadi harapannya lebih baik. Kita juga menyelenggarakan beberapa program kayak seminar baik nasional internasional, guest lecture, academic writing, memberikan ruang bagi kawan-kawan untuk bagaimana publikasi ilmiah, karena jurnal di IAIN Ponorogo itu seluruhnya lebih dari 40. Jadi kawan-kawan punya ruang yang cukup dengan disiplin ilmu yang banyak bisa mempublikasikan di jurnal yang kita miliki. Dan perlu kita singgung Mbak Nisa, karena itu juga ruang publik juga, ruang untuk publikasi juga. Kita punya satu jurnal Scopus. Jadi saya kira mahasiswa juga punya ruang untuk mempublikasikan karyanya. Kita punya yang Sinta 2 dan Pasca punya satu Mbak ya yang Sinta 2. Jadi ada ruang pengembangan akademik di samping hanya di dalam kelas. Saya kira gitu. Ada banyak perpustakaan kita juga insya Allah representatif karena akreditasinya juga A. Ya. Jadi banyak keuntungan yang didapatkan ketika bergabung menjadi mahasiswa. Ya, insya Allah begitu. Lalu kapan nih Prof untuk pendaftarannya sendiri itu dibuka kapan? Ya, jadi kita buka jadi 2 gelombang dan sekarang ini sedang berada pada gelombang pertama Mbak Nisa, karena gelombang pertama itu terakhir nanti 16 Mei. Jadi tentu pada masyarakat, kawan-kawan sarjana lulusan S1 dari jurusan apapun, saya kira bisa untuk melanjutkan di sini dan masih ada waktu sampai tanggal 16 Mei. Adapun nanti gelombang 2-nya 27 Mei ya, sampai bulan Juli, jadi masih panjang sehingga tapi mengapa harus ngambil gelombang kedua kalau gelombang 1 sudah bisa, jadi biar tidak berlarut dan memastikan tentu kita juga akan punya kuota di mana ketika sudah terpenuhi tentu akan kita batasi juga, sehingga saya kira gelombang pertama waktu atau periode yang tepat untuk segera diisi. Saya kira begitu, Mbak Nisa. Baik, mungkin ini ada pertanyaan yang paling banyak Prof ditanyakan. Itu terkait dengan beasiswa, ada atau tidak beasiswa di Pasca Sarjana IAIN Ponorogo itu? Iya, jadi memang sudah beberapa tahun tentu beasiswa tidak berasal dari IAIN karena memang kita tidak boleh secara regulasi untuk memberikan itu, tapi dengan kerjasama. Misalnya ada beasiswa hasil kerjasama Pasca Sarjana IAIN Ponorogo Mbak dengan Madin yang dilakukan oleh programnya Gubernur Jawa Timur. Jadi Madin kita sudah tahun ketiga atau tahun keempat, yang nanti prosesnya tentu akan kita sampaikan melalui web PMB kita manakala informasi dari Jawa Timur atau Provinsi Jawa Timur sudah keluar. Jadi penyelenggaranya adalah atau penyandang dana beasiswanya adalah dari Pemprov, tetapi yang dituju kampusnya adalah IAIN Ponorogo. Jadi bentuk beasiswanya adalah seperti itu. Kemudian yang baru tahun ini kayaknya itu Ponorogo menjadi tujuan dari alokasi beasiswa BIP, beasiswa Indonesia Bangkit, yang di cover itu oleh LPDP. Saya kira itu komitmen pemerintah di tengah saya kira kondisi efisiensi yang juga cukup besar, tapi komitmen untuk mengcover kebutuhan pendidikan sangat tinggi. Jadi ada itu setidaknya Madin dan juga BIP. Oleh karena itu jika nanti sudah keluar pengumuman dari Madin akan kita unggah juga di web IAIN Ponorogo terkait dengan PMB. Adapun BIP sudah mulai, artinya mahasiswa yang ingin masuk ke IAIN Ponorogo melalui beasiswa BIP, daftarnya nanti langsung ke kementerian. Nanti kalau diterima maka dia akan kuliah di Ponorogo. Hanya memang belum bisa semua prodi dimasuki, tapi baru program Magister Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Jadi yang diberikan ruang oleh Kementerian Agama adalah MPI, artinya kawan-kawan para alumni yang ingin meneruskan S2 di program Magister MPI-nya IAIN Ponorogo bisa juga menggunakan jalur BIP. Tapi terlepas dari itu semua Mbak Anissa, saya kira sesungguhnya terkait dengan biaya kita meskipun misalnya tidak dapat beasiswa itu insya Allah juga masih terjangkau. Karena kalau magister itu maksimal 5 juta, bahkan untuk yang pendidikan bahasa Arab itu hanya 3.750.000 tiap semester. Jadi kita tidak menggunakan istilah UKT sebenarnya, tetapi bahasa kita itu mungkin all in, jadi bayar semester itu ya sudah, nanti seluruhnya itu tidak akan ada
ketagihan kembali, tidak ada tambahan, mau ujian tesis, kemudian wisuda, yudisium, dan kegiatan-kegiatan lain yang ada di kita, UAS, semuanya sudah free. Jadi sebetulnya bukan UKT, tetapi polanya mirip itu. Jadi sekali bayar tiap semester ya sudah, hanya itu yang akan dipungut untuk kawan-kawan. Adapun yang S3 itu 8 juta setiap semester. Gitu. Jadi kalau kita sederhana lah, kalau 4 semester itu lulus maka 20 juta itu sudah magister. Kira-kira kita apalagi dapat Madin atau BIP. Lalu untuk jam perkuliahannya Prof, karena kan mungkin ada yang sedang bekerja kan? Iya, sesungguhnya kita seperti pada umumnya perkuliahan itu hanya memang kita bisa negosiasikan. Artinya sangat mungkin kemudian dilaksanakan pada jam-jam yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, dan bahkan sangat mungkin akan disepakati misalnya pulang kerja itu kita akan memfasilitasi untuk bagaimana terselenggaranya pendidikan pengajaran tanpa mengurangi kualitas gitu. Jadi dan rata-rata selama ini ya kita laksanakan yang di sore hari itu, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya justru ngajak pagi hari ya akan kita laksanakan. Tapi dasarnya ya kita sebagaimana yang biasa terjadi di mana-mana, cuma tadi bisa kita negosiasikan. Bahkan akan kita rencanakan tahun ini bagi yang memang ada kesibukan karena bekerja yang dibuktikan dengan bukti dari pimpinan, akan sangat dimungkinkan kita akan coba blended gitu. Jadi bisa online, bisa offline, itu yang akan sekarang kita gagas. Jadi kita harus merespon dan saya kira juga itu bersinergi lah dengan pemerintah. Kementerian Agama juga sudah mulai menyelenggarakan banyak hal itu melalui blended seperti itu. Tapi tetap kita akan lakukan tanpa berseberangan dengan regulasi yang ada. Saya kira gitu Mbak. Kita akan beralih ke Ibu Rizka Elia. Ya, yang betul-betul dia kayaknya yang paham banget. Ya. Kita akan tanya Bu, kalau mau dapat beasiswa Madin itu persyaratannya apa yang harus disiapkan oleh calon mahasiswa? Kalau beasiswa Madin itu khusus untuk guru Madin. Jadi syarat utamanya harus memiliki SK sebagai guru Madin minimal 2 tahun. Gitu. Kemudian nanti setelah itu mendaftar kepada kami, setelah seleksi berkas lolos, maka akan lanjut ke ujian tulis. Di ujian tulis itu meliputi tes potensi akademik, bahasa Arab dan bahasa Inggris Mbak Nisa. Kalau ini lulus baru nanti ikut ujian wawancara. Wawancaranya meliputi proposal tesis, kemudian setelah itu ujian kitab. Baca kitabnya ditentukan, kitabnya Fathul Mu'in. Kemudian nanti yang menguji itu ada yang dari pengelola pasca 1 orang dan dari Pemprov itu 1 orang. Yang ditunjuk oleh Pemprov ditunjuk oleh Pemprov. Jadi untuk daftarnya nanti langsung ke YIN Ponorogo. Iya, kalau yang beasiswa Madin langsung ke Pascasarjana YIN Ponorogo. Untuk yang beasiswa BIP? Kalau beasiswa BIP karena itu skemanya dari pusat, berarti nanti langsung mendaftarnya di webnya BIP itu sendiri, karena itu kerjasama antara Kementerian Agama dengan lembaga pengelola dana pendidikan dari Kementerian Keuangan. Tapi nanti webnya Kemenak juga akan kita cangkok di web kita, jadi biar memudahkan kawan-kawan, jadi bisa melihat lebih mudah. Gitu. Lalu mungkin fasilitas apa Mbak yang didapatkan ketika bergabung menjadi mahasiswa pasca? Kalau bergabung menjadi mahasiswa reguler ataupun yang Madin itu kita punya kegiatan student internasional, student mobility. Kemudian ada lagi klinik artikel Mbak, ada lagi seminar nasional, seminar internasional, ataupun kami memfasilitasi bagi teman-teman yang mau publikasi di jurnal, baik jurnal yang nasional ataupun yang internasional. Dan kegiatannya itu diadakan kerjasama antara Perpustakaan Pasca dengan teman-teman yang mengelola jurnal di Pascasarjana YIN Ponorogo. Yang terakhir Prof ini mungkin tips and trick bagi calon mahasiswa yang ingin daftar di Pascasarjana supaya bisa lolos itu apa? Iya, saya kira satu hal yang penting menurut saya, khususnya di Ponorogo itu saya menggunakan bahasa tidak ada yang tidak bisa selesai. Kuncinya satu, memang dia harus komitmen, punya niat kuat, punya istiqomah gitu. Dan saya kira itu berlaku untuk semuanya, khususnya di kita. Jadi kalau misalnya ada cerita, ada yang misalnya pelajarannya sulit karena ada bahasa Arab, mungkin ada dosen yang sulit, misalnya seperti itu, sesungguhnya kuncinya tadi itu tidak ada prinsipnya, tidak ada yang tidak bisa selesai.
Itu asal memang yang bersangkutan itu punya kesungguhan, punya niat kuat. Saya kira prinsipnya itu. Jadi kalau baru ketemu dosen sekali terus menyerah ya wajar, kalau kemudian dipahami sulit enggak lah. Saya hampir pasti tahu karakter kawan-kawan pengajar, insya Allah tadi asal memang ada kesungguhan, bahasanya tadi tidak ada yang tidak bisa selesai. Kuncinya istiqomah lah kira-kira gitu. Dalam kondisi-kondisi yang memang misalnya sulit, tentu akan kita fasilitasi lah untuk itu. Karena target kita adalah yang memberi layanan yang terbaik, tentu dengan hasil yang sama-sama diinginkan gitu. Terima kasih Prof. Agus, Siap. Bu Rizka. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan informasi yang cukup. Dan mungkin satu hal Mbak, jadi kalau apa yang dibutuhkan informasi kita belum cukup, bisa lihat di websitenya Pasca Sarjana IAIN Ponorogo gitu. Jadi bagi kalian teman-teman yang ingin menambah ilmu, yang ingin memperoleh gelar magister, bisa langsung bergabung di Pasca Sarjana IAIN Ponorogo. Karena Pasca Sarjana IAIN Ponorogo merupakan salah satu pilihan yang tepat. Segera daftarkan dirimu di Pasca Sarjana IAIN Ponorogo. Kami tunggu hingga tanggal 16 Mei 2025. Sampai ketemu di podcast kami Infoin selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa. Terima kasih.